untuk mendampingi saya dalam perjalanan saya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Semua ada ber-6 orang mendampingi saya. Karomah beliau tidak meragukan. Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini viral lagi gua Safarwadi di mana ada ibu-ibu berbondong-bondong pergi ke gua Safarwadi berharap dengan pergi ke sana tiba-tiba beberapa jam kemudian nyampe ke Mekah. Ini sungguh-sungguh di luar nurul ya. Ini di luar BMKG guys. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sih kelakuan warga Konoha itu aneh-aneh gitu? Apakah ini yang namanya logika mistika? Benarkah gua Safarwadi ini bisa mengantarkan orang ke Mekah dengan jarak tempuh 1,5 jam? Apakah ini benar atau tidak? Jadi guys, saya tuh ada pertanyaan dari dulu ya, dari kecil ya. Kalau saya tanya ini biasanya saya akan dikata-katai Wahyudi gitu ya. Lu banyak nanya kayak Wahyudi gitu. Jadi gini guys, apakah justru agama itu mengajarkan logika mistika? Apakah agama itu justru mengajarkan yang namanya mistis, takhayul? Apakah ini ada korelasi atau tidak? Saya cuma bertanya ya. Jadi di video ini saya akan kuliti sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya tidak memojokkan siapapun di sini. Saya tidak mengkritik agamanya, tapi saya mengkritik kelakuan umatnya gitu. Bagaimana faktanya sebenarnya? Jadi guys, sebenarnya gua ini udah lama guys ya, tapi viralnya baru-baru ini. Karena apa? Karena banyak orang yang upload di media sosial gitu. Dulu nggak terlalu di-upload di media sosial. Jadi banyak orang yang percaya bahwa gua Safarwadi yang ada di Tasikmalaya ini bisa berteleportasi pergi ke Mekah gitu ya. Jadi orang-orang yang pengen ke Mekah nggak punya duit ya, kemudian mereka pergi ke gua Safarwadi untuk memuaskan hasratnya gitu ya, biar bisa cepat ke Mekah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Apakah ini benar atau tidak? Jadi, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, saya tidak berpihak pada siapapun ya, saya tidak memojokkan agama apapun di sini ya. Jadi kalau ada orang meyakini misalnya ya, meyakini bahwa orang bisa berteleportasi dari gua Safarwadi ke Mekah dengan jarak 1,5 jam gitu ya, dengan waktu 1,5 jam gitu. Nah, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Dari sudut pandang ilmiah ini nggak bisa. Ini salah total. Ini hoax ya. Tapi dari sudut pandang keyakinan ya sah saja gitu, nggak jadi masalah gitu. Apakah ini bertentangan dengan akal sehat? Ya silakan simpulkan sendiri. Apakah ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Tapi gini guys, kenapa banyak orang yang beragama percaya hal-hal seperti ini? Apakah ini bisa dikatakan takhayul atau mistis gitu? Jadi, kalau saya perhatikan, walaupun seseorang itu beragama, tetap aja banyak yang percaya dengan hal mistis, takhayul, dan sebagainya. Apakah ini bersumber daripada agama itu sendiri? Apakah ini bersumber daripada ajaran agama itu sendiri atau tidak? Saya cuma bertanya ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan nggak bersumber dari agamanya, oh itu kan oknumnya gitu. Tapi kenapa oknumnya banyak banget gitu? Saya tidak berpihak pada agama siapapun di sini, di disclaimer on ya. Saya tidak membela Kristen juga gitu ya. Saya jangan berpikir bahwa saya itu membela Kristen, nggak seperti itu ya. Saya hanya melihat fenomena orang yang beragama, ya fenomena aneh gitu ya. Jadi kalau cuman oknum, kenapa oknumnya banyak banget? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa orang yang beragama itu tetap percaya hal yang berbau mistis, takhayul, dan lain sebagainya gitu? Apa alasannya? Kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang rasional, ya, ini dari sudut pandang rasional ya. Ketika ada Nabi membelah lautan misalnya, apakah ini sama dengan ketika orang percaya bisa berteleportasi dari gua Safarwadi nyampe ke Mekah dengan waktu 1,5 jam? Apakah ini sama? Menurut kalian gimana? Apakah ini sama atau tidak? Kalau ada Nabi membelah lautan
Saya cuma bertanya ya, saya tidak akan menyimpulkan ya. Anda yang menyimpulkan. Apakah ini sama atau tidak? Kalau ada yang mengatakan misalnya ini tidak sama, lalu perbedaannya di mana? Apakah Nabi membelah lautan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau misalnya ada yang mengatakan itu terbukti secara ilmiah, coba mana datanya? Saya cuma bertanya ya. Saya tidak memberikan kesimpulan. Mana datanya? Coba data yang ilmiahnya mana? Saya yakin yang nonton video ini banyak yang kepanasan gitu. Karena dalam beragama itu kan nggak boleh banyak tanya ya. Kalau lu banyak tanya, lu kayak Wahyudi gitu. Oh, kamu banyak tanya. Oh, kamu sesat, masuk neraka dan sebagainya. Jadi dalam beragama memang bertanya itu dilarang. Kenapa dalam beragama itu bertanya dilarang? Karena kita dilarang berpikir kritis. Lah, kok agama melarang kita berpikir kritis? Ya, pada faktanya kan seperti itu. Agama kan punya prinsip yang penting imani aja gitu. Misalnya nih ya, ada nabi membelah lautan. Ya udah imani aja, nggak usah nanya-nanya mau terbukti secara ilmiah kayak mau nggak kayak cukup imani aja. Kalau misalnya kita mengatakan kalau dari sudut pandang sains, ya apakah dengan tongkat bisa membelah lautan dari sudut pandang sains misalnya? Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Dari sudut pandang sains itu kan belum terbukti gitu ya. Dari sudut pandang sains, bukan dari sudut pandang saya. Tapi apakah orang yang beragama bisa menerima ini? Gak bisa. Kenapa? Kan lagi-lagi agama itu tidak mengajarkan berpikir kritis. Kalau bumi itu datar, ya udah imani aja datar, nggak usah banyak tanya. Ya, nggak usah mengatakan bahwa bumi itu tidak datar. Nggak usah mengatakan bahwa bumi itu bulat. Imani aja. Wong tertulis seperti itu gimana? Masa lu melawan Tuhan? Orang Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, itu bukti bahwa orang yang beragama itu tidak diajarkan bahwa berpikir kritis itu sesuatu hal yang sangat baik gitu ya. Justru kita diajarkan tidak berpikir kritis gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan fenomena orang yang pergi ke Gua Safarwadi ini? Apakah hal ini sama seperti misalnya yang kita percaya bahwa Nabi ketemu malaikat misalnya? Nabi ketemu malaikat itu, ya, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Saya cuma bertanya ya. Kalau misalnya mengatakan, oh bisa dibuktikan secara ilmiah kok, mana datanya? Data yang ilmiah ya, bukan data yang opini pribadi ya. Apakah kitab suci itu, apakah ayat kitab suci itu data ilmiah? Data ilmiah itu kan harus bisa diuji. Misalnya nih ya, ada nabi ketemu malaikat. Apakah ini bisa diuji? Harus diuji dong. Kalau misalnya nih kita suruh tiba-tiba misalnya nih ya, nabi itu, tolong panggil dong malaikatnya, bisa nggak? Gitu ya. Tolong panggil dong wahyunya, datang nggak wahyunya, turunkan dong wahyunya. Bisa di diuji nggak? Kan nggak bisa diuji kan? Ya kan? Jadi bisa dikatakan bahwa ya tidak terbukti secara ilmiah gitu. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini, disclaimer on ya. Saya cuma bertanya gitu ya. Boleh dong bertanya, kenapa sih warga kuno itu kemanasan dengan pertanyaan? Ya, kemudian selain itu kalau misalnya nih ada seseorang ya zaman dulu gitu ya, ada seseorang yang diagung-agungkan gitu ya, kemudian bisa terbang sampai ke langit misalnya. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Saya cuma bertanya ya, saya tidak menyimpulkan ya. Kalau misalnya itu terbukti secara ilmiah, mana datanya? Apakah ayat kitab suci itu bisa dikatakan data ilmiah? Enggak. Ayat kitab suci itu enggak bisa dikatakan data ilmiah. Data ilmiah itu harus melalui penelitian, pengamatan, empiris, diuji melalui riset, ya, kemudian diuji berkali-kali gitu, terus diuji sampai ribuan kali. Ya, itu baru disebut data ilmiah. Tapi kalau misalnya ada seorang pergi ke langit gitu ya, apakah dia bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Kemudian selain itu, kalau misalnya ini dalam agama itu kita percaya bahwa misalnya ya ada seseorang yang tahan bakar misalnya, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu terbukti secara ilmiah, apakah itu melawan hukum alam atau tidak? Jadi kalau misalnya nih ada orang tahan bakar itu melawan hukum alam, apakah itu juga sama dengan ketika ada warga pergi ke goa, ya, goa bernama Saparwadi ini, apakah itu melawan hukum alam
ketika dia berharap pergi ke Mekah dengan jarak tempuh 1,5 jam? Jadi itu yang jadi pertanyaan, guys. Apakah agama itu mengajarkan yang namanya logika mistika, mistis dan sebagainya? Apakah ini alasannya kenapa orang-orang di negara maju tidak mengajarkan agama di sekolah? Nah, ini menarik ya untuk kita korek lebih dalam lagi gitu ya. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau nyata berjamaah. Jadi gini. Kalau saya perhatikan, justru di negara maju itu tidak diajarkan yang namanya pelajaran agama. Ya, ini juga saya riset sekarang ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena orang-orang negara maju itu benci dengan agama? Enggak. Seperti kita ambil contoh misalnya Jepang. Jepang itu tidak boleh mengajarkan sekolah agama di sekolah negeri. Kemudian di China juga seperti itu, di Amerika juga seperti itu. Rata-rata negara maju tidak mengajarkan agama di sekolah gitu. Tapi kenapa kita mengajarkan agama di sekolah? Ya itulah alasannya kenapa kita nggak maju gitu. Apakah karena mereka benci dengan agama? Apakah negara maju benci dengan agama? Enggak, mereka nggak benci dengan agama. Bayangkan kita pengen jadi negara maju seperti Amerika, seperti China, seperti Jepang. Tapi kita mengajarkan anak-anak agama di sekolah. Ya kan ini yang jadi pertanyaan besar. Ya kan? Emang kenapa sih kalau diajarkan agama itu di sekolah? Apa masalahnya? Masalahnya dari sudut pandang orang-orang negara maju ya, yang IQ-nya tinggi, bukan IQ 78, ya mohon maaf ya, saya bukan IQ paling tinggi ya. Kalau kita mengajarkan anak di sekolah itu tentang agama, maka menurut keyakinan orang-orang negara maju ya, mereka itu secara tidak langsung mengajarkan sesuatu hal yang tidak berpikir kritis. Untuk mengajak orang itu berpikir kritis itu kan ya harus mengajarkan yang namanya sains ya, sains, data ilmiah dan sebagainya. Sementara agama itu kan bukan sains, bukan data ilmiah, keyakinan gitu. Cukup keyakinan itu diajarkan di rumah aja gitu. Apakah negara maju itu benci dengan agama? Enggak, boleh lu belajar agama di rumah, nggak jadi masalah. Tapi itu kan hanya sebatas keyakinan lu gitu. Ya, apakah itu keyakinan orang lain? Enggak. Beda, keyakinan orang lain beda gitu. Jadi justru agama itu tidak mengajarkan berpikir kritis. Karena dalam agama itu kan, ya ini sudut pandang orang-orang negara maju ya. Kita tidak diajarkan untuk mengevaluasi ajaran, ya. Tidak diajari untuk mengkritik gitu ya. Nggak boleh mengkritik gitu. Sehingga ya kita ya harus manut aja gitu ya. Kalau dari gua bisa nyampe ke Mekah 1,5 jam, ya udah imani aja gitu ya. Agama itu kan keimanan. Keimanan itu kan bisa dikatakan klaim sepihak ya. Keimanan itu apa sih definisinya? Kita percaya tanpa perlu bukti. Ya bisa dikatakan itu klaim sepihak ya. Keimanan itu tetaplah keimanan walaupun banyak yang mengimani gitu. Keimanan itu tidak akan berubah jadi kebenaran walaupun banyak yang mengimani. Ya, biar kita pahami gitu ya. Saya tidak membenci agama di sini ya. Saya tidak memojokkan orang yang beragama di sini. Biar kita pahami gitu bahwa agama itu ya sebatas keyakinan gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga Konoha, salam nasional.